Ya, terimalah salam dari Bapak. Namo Sayang Elit Budaya, Namo Budaya. Anak-anak kami Dharma, materi pada pertemuan kita hari ini adalah alam semesta dengan sub pokok bahasan kehancuran alam semesta. Sebab kehancuran alam semesta itu dipengaruhi oleh 3 akar kejahatan. Artinya, pada periode tersebut mana sifat yang paling dominan? Ya, sebagai contoh, kehancuran alam semesta karena api terjadi jika makhluk lebih dominan memiliki sifat serakah. Artinya sebagian besar makhluk pada saat itu memiliki sifat serakah. Kehancuran alam semesta karena air terjadi jika makhluk lebih dominan memiliki sifat membenci. Sedangkan kehancuran alam semesta karena angin terjadi karena makhluk lebih dominan memiliki sifat bodoh. Artinya makhluk-makhluk pada saat periode tersebut tidak memiliki kepedulian, tidak tahu, dan diliputi oleh kegelapan batin. Demikianlah sebab kehancuran alam semesta. Sekarang kita akan mempelajari kehancuran alam semesta karena api. Ya, sudah dijelaskan tadi, kehancuran semesta karena api disebabkan oleh salah satu dari 3 akar kejahatan, yaitu loba, dosa, dan moha. Gambaran kehancuran alam semesta karena api bisa diceritakan pada deskripsi berikut. Jadi, ketika dalam suatu periode alam semesta, makhluk-makhluknya sebagian besar diliputi oleh keserakahan, artinya keserakahan yang paling dominan pada periode tersebut, maka muncullah kehancuran semesta karena api. Jadi suatu ketika awal terjadinya kehancuran adalah terjadinya hujan yang sangat deras, ya, jatuh di seluruh alam semesta. Ketika terjadi hujan, manusia sangat bergembira, makhluk sangat bergembira, binatang juga bergembira. Sebagian manusia mengeluarkan benih simpanan mereka untuk ditanam agar bisa tumbuh subur dan menghasilkan hasil yang melimpah pada saat panen nanti. Tapi ternyata hujan ini memberi masalah. Karena apa? Karena ketika tumbuhan sudah mulai bagus, ya di tengah-tengah tiba-tiba hujannya hilang tanpa ada setetes air pun yang turun dari langit. Kondisi ini terjadi sangat panjang, ya, menyebabkan makhluk-makhluk air seperti ikan dan kura-kura meninggal. Sebagian besar dari mereka terlahir di alam Brahma. Manusia juga demikian. Mereka meninggal dan sebagian besar terlahir di alam Brahma. Alam Brahma paling rendah. Ya, sedangkan dijelaskan bahwa penghuni neraka itu mati ketika terjadi munculnya matahari ketujuh. Jadi setelah periode yang sangat lama, maka muncullah matahari kedua dengan dampak yang ditimbulkannya, yaitu penyusutan sungai. Ya, selanjutnya muncullah matahari ketiga, keempat. Ya, pada saat muncul matahari keempat, danau-danau besar, sungai-sungai besar juga ikut menguap. Selanjutnya, matahari kelima muncul. Pada periode ini, air yang tersisa di samudra tidak cukup untuk membasahi satu ruas jari tangan. Jadi panasnya sangat luar biasa. Jadi hampir tidak ada air. Selanjutnya muncullah matahari ke-6. Pada saat muncul matahari ke-6 ini, air atau segala bentuk cairan menguap menjadi gas. Kelembapan hilang. Jadi yang ada adalah panas yang luar biasa.
Ya, ini terjadi atau berlangsung juga sangat lama. Selanjutnya muncullah matahari ketujuh. Pada saat muncul matahari ketujuh ini, seluruh tata surya menjadi terbakar, tinggal debu. Ya, tidak ada lagi yang tersisa. Inilah gambaran munculnya atau kehancuran alam semesta karena api. Selanjutnya kita akan membahas kehancuran alam semesta karena angin. Ya, sama seperti kehancuran alam semesta karena air, ya. Terjadinya kehancuran alam semesta karena angin juga memiliki dampak yang sama. Jadi pada saat itu muncul angin yang menerbangkan debu kasar, kemudian debu halus, lalu pasir halus, pasir kasar, kerikil, batu, dan seterusnya, sampai kekuatan angin yang sangat dahsyat mengangkat batu-batuan ya keluar angkasa. Ketika sampai di angkasa, mereka saling bertabrakan, hancur berkeping-keping dan musnah. Ya, kemudian angin muncul dari bawah permukaan bumi. Ya, artinya muncul dari bagian bawah. Ya, dari bawah permukaan bumi membalikkan bumi. Artinya secara tidak langsung bumi kan berbentuk bulat, jadi dia dihancurkan atau diserang oleh angin dari berbagai penjuru. Karena diserang oleh angin dari berbagai penjuru, maka bumi kemudian bertabrakan dengan benda-benda langit lainnya. Ya, juga sama menyebabkan bumi hancur dan tak tersisa. Kekuatan angin berlanjut ya sampai ke 6 alam surga. Dari surga Catumaharajika sampai ke surga Paranimita Wasawati. Ya, kemudian berhenti sampai di alam Brahma Vehapala. Sedangkan alam Brahma di atas alam Vehapala tidak mendapat pengaruh dari kehancuran alam semesta karena angin ini. Jadi demikianlah kehancuran alam semesta karena angin. Selanjutnya kita akan mempelajari kehancuran alam semesta karena air. Jadi kejadian alam semesta karena air itu diawali oleh munculnya awan kausatik yang maha besar. Awan ini melingkupi seluruh alam semesta. Ya, alam ini dinamakan dengan Karudaka. Ya, ketika munculnya awan kausatik menyebabkan munculnya hujan. Hujan tersebut mulanya turun perlahan-lahan, kemudian sedikit demi sedikit bertambah menjadi semakin besar sampai menyirami 100 miliar tata surya. Dengan kata lain, seluruh alam semesta disirami oleh hujan. Hujan ini bukan hujan biasa, karena hujan ini akan menghancurkan seluruh unsur-unsur kehidupan sampai tidak tersisa, sampai membentuk larutan. Jadi pada masa kehancuran alam semesta karena air dibagi menjadi 4 masa. Yang pertama, masa penyusutan. Jadi masa ini ditandai dengan timbulnya awan yang mengawali kehancuran Kapa sampai air kausatik surut. Artinya ketika air kausatik surut, itulah disebut dengan masa penyusutan. Selanjutnya muncullah masa setelah penyusutan. Dalam bahasa Pali disebut Samvatatayi. Masa ini ditandai dengan surutnya air kausatik sampai timbulnya awan besar pemulihan yang menyirami 100 miliar tata surya.
Artinya air hujan ini berbeda dengan air hujan pada saat muncul dalam proses penghancuran, karena ini proses pemulihan. Jadi kalau pertama menghancurkan seluruh unsur-unsur materi, sedangkan dalam masa setelah penyusutan mereka membentuk kembali unsur-unsur materi. Selanjutnya, masa pengembangan. Masa ini muncul setelah pemulihan sampai munculnya bulan dan matahari. Artinya pada masa ini konstelasi alam semesta mulai terbentuk. Ya, selanjutnya masa setelah ekspansi atau penyebaran atau mengalami peluasan. Masa setelah munculnya bulan dan matahari. Jadi ketika masa ekspansi muncul, maka akan diikuti oleh masa di mana alam semesta akan mengalami kehancuran. Kehancuran ini dipengaruhi oleh kondisi makhluk pada saat itu. Apakah mereka lebih dominan dari segi keserakahan, kebencian, ataupun kegelapan batin. Setelah kita mempelajari mengenai kehancuran alam semesta, sekarang kita akan mempelajari bagaimana hidup seimbang dengan alam. Karena manusia tidak bisa lepas dari alam semesta. Jadi sudah seharusnya manusia itu hidup tidak bertentangan dengan alam, tapi saling berdampingan dengan baik. Ya, karena manusia sebagai makhluk sosial juga saling membutuhkan, maka dengan itu, maka sesama manusia harus mengembangkan hubungan bermakna, ya, untuk menjaga kepedulian terhadap alam sekitar atau alam semesta. Artinya tidak hanya satu orang yang peduli, tetapi diharapkan seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk juga hidup selaras dengan alam sekitar atau alam semesta. Ya, terus manusia kan sudah menggunakan seluruh sumber daya alam, menggunakan potensi yang sudah ada di alam. Jadi seharusnya manusia hidup seimbang dan tidak mengancam kelangsungan dan kelestarian alam. Ya, jangan egois, hanya mau menggunakan tapi tidak mau menjaga dan melestarikan. Karena kehancuran alam semesta itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu karena penghuninya dan karena memang sudah menjadi hukum alam. Jadi sebagai manusia seharusnya kita menggunakan sumber daya alam dengan baik dan tidak memberikan dampak buruk atau kehancuran bagi alam. Ada namanya konsep win-win solution, ya, sama-sama menguntungkan. Sebagai makhluk, mereka diuntungkan karena mendapatkan sumber daya alam untuk kehidupan mereka, tapi alam juga bisa terjaga dengan baik, sehingga kelangsungan alam bisa bertahan lebih lama. Buddha memberikan cerminan, ya, dalam kitab Dhammapada Pupawaga, gata yang ke-49. Ini kutipannya, bagai seekor lebah yang tidak merusak kuntum bunga, baik warna maupun baunya, pergi setelah memperoleh madu. Begitulah hendaknya orang bijaksana mengembara dari desa ke desa. Dalam ekosistem, lebah tidak hanya mengambil keuntungan dari bunga semata, tetapi juga sekaligus membantu penyerbukan bunga. Jadi perilaku lebah itu seharusnya memberi inspirasi bagi manusia untuk menggunakan sumber daya alam secukupnya
tanpa dasar keserakahan. Jadi sebagai manusia kita dianjurkan untuk hidup sederhana sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Alam mampu menyediakan semua kebutuhan manusia, tapi tidak mampu menyediakan keinginan manusia yang diliputi oleh keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Jadi, marilah kita sama-sama menjaga kelestarian alam dengan tidak berupaya menggunakan berbagai macam benda yang bisa merusak alam. Juga tidak mengambil sumber daya alam secara berlebihan. Inilah yang diajarkan oleh Buddha dalam kehidupan kita. Ya, demikianlah materi pembelajaran pada hari ini. Semoga memberikan manfaat yang baik bagi kita semua. Kita tutup dengan salam. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.